Ketika kita mendengar nama Gaza, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Perang, blokade, kesedihan yang tak berujung. Tapi tunggu dulu, apa jadinya jika kami katakan bahwa di balik keruntuhan dan berita duka, Gaza menyimpan sejuta cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan harapan. Inilah Gaza yang tak pernah kamu lihat, Gaza dari sisi yang tersembunyi, namun luar biasa. Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta. Tapi di balik tembok tinggi dan kawat berduri, hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade sejak lebih dari 1 dekade. Namun setiap pagi mereka bangun, bekerja, bercita-cita. Apa yang membuat mereka bertahan? Mungkin jawabannya adalah harapan. Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Di tempat yang sering diguncang oleh konflik, anak-anak ini tetap bermimpi jadi dokter, seniman, guru, bahkan astronot. Sekolah berdinding rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi. Seni adalah pelarian, penyembuhan luka, dan alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak, puisi mengisi panggung teater kecil di gang yang sempit, dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol keteguhan. Selama masih bisa bercocok tanam, mereka belum kalah. Iman adalah kekuatan besar bagi rakyat Gaza. Di tengah gempuran, masjid tetap penuh. Anak-anak menghafal Al-Quran di bawah cahaya lilin. Suara azan tak pernah putus. Bagi mereka, spiritualitas adalah pelindung jiwa. Spiritualitas adalah pelindung jiwa. Banyak dari kita hanya tahu sisi cerita, tapi Gaza adalah lebih besar dari sekedar headline. Ia adalah rumah bagi pejuang kehidupan, dan di dunia, termasuk kamu yang menonton ini harus tahu, karena Gaza bukan sekedar korban. Gaza adalah inspirasi. Mereka tidak minta dikasihani, mereka hanya ingin didengar. Jangan matikan video ini sebagai akhir, tapi jadikanlah ini awal untuk peduli, berbagi, dan menyebarkan kebaikan. Karena Gaza adalah cermin dunia kita. Dan jika mereka terus berharap,
kita pun tak boleh berhenti peduli. Save Gaza. Keindahan dan harapan. Inilah Gaza yang tak pernah terlihat. Gaza dari sisi yang tersembunyi namun luar biasa. Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta, tapi dengan tembok tinggi dan kawat berduri. Hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade sejak lebih dari 1 dekade. Namun setiap pagi mereka bangun, bekerja, bercita-cita. Apa yang membuat mereka bertahan? Mungkin jawabnya adalah harapan. Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Tempat yang sering diguncang oleh konflik. Anak-anak jadi dokter, seniman, guru, bahkan astronom. Sekolah begitu rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi. Seni adalah pelarian, penyembuhan luka, alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak, puisi mengisi panggung yang kecil di jalanan sepi, dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertani. Bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol iman adalah simbol besar bagi rakyat Gaza. Teguran, penuh
blokade, kesedihan yang tak berujung. Tapi tunggu dulu, apa bedanya jika kamu katakan bahwa di balik kerentuhan yang diberikan Gaza menyimpan sejuta cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan harapan. Inilah Gaza yang tak pernah kamu lihat. Gaza dari sisi yang sepi, namun luar biasa. Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta. Tapi di balik tembok ini dan kawat berduri, hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade sejak lebih dari 1 dekade. Namun setiap pagi mereka bangun, bekerja, bercita-cita. Apa yang membuat mereka bertahan? Jawabnya harapan. Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Tempat yang sering diguncang oleh konflik, anak-anak yang tetap bermimpi, janda muda, seniman, guru, bahkan astronom. Sekolah berdinding rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi, seni adalah pelarian, penyembuhan luka, dan alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak, puisi mengisi panggung kecil di jalan sempit, dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertani. Bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol kehidupan. Selama masih berkembang, mereka bertahan. Iman adalah kekuatan besar bagi rakyat Gaza. Di tengah gempuran, masjid tetap penuh. Anak-anak menghafal Al-Quran di bawah cahaya lilin. Suara azan tak pernah putus. Bagi mereka, spiritualitas adalah politik jiwa. Spiritualitas adalah perlindungan jiwa. Banyak dari kita hanya tahu sisi kita, tapi Gaza adalah lebih besar dari sekedar headline. Ia adalah rumah bagi pejuang kehidupan. Dan di dunia, termasuk kamu yang menonton ini, harus tahu, karena Gaza bukan sekedar korban. Gaza adalah inspirasi. Tidak minta dinasihati, mereka hanya ingin didengar. Jangan jadikan video ini sebagai akhir, tapi jadikanlah ini alat untuk peduli, berbagi, dan menyebarkan kebaikan. Karena Gaza adalah zona hidup dan jika mereka betul benar, kita pun tak boleh.
Gaza, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Perang, blokade, kesedihan yang tak berhenti. Tapi tunggu dulu, apa jadi jika kita dapat bahwa di balik yang Tuhan berduka duka, Gaza menyimpan cerita-cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan harapan. Inilah Gaza yang tak pernah kau lihat, Gaza dari sisi yang tersembunyi, namun luar biasa. Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta. Tapi di balik tembok tinggi dan kawat berduri, hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade sejak lebih dari 1 dekade. Namun setiap pagi mereka bangun, bekerja, bercita-cita. Apa yang membuat mereka bertahan? Mungkin jawabnya adalah harapan. Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Di tempat yang sering diguncang oleh konflik, anak-anak ini tetap bermimpi jadi dokter, seniman, guru, dan astronot. Sekolah berdiri rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi, seni adalah pelarian, penyembuhan luka, alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak, puisi mengisi panggung teater kecil di gang yang sempit, dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertahan. Bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol keteguhan. Selama masih bisa bercocok tanam, mereka belum kalah. Iman adalah modal besar bagi rakyat Gaza. Di tengah gempuran, masjid tetap penuh. Anak-anak menghafal Al-Quran di bawah selimut. Suara azan tak pernah putus. Spiritualitas adalah penuh jiwa. Spiritualitas adalah penuh jiwa. Bagi dari kita yang tahu kita
Apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Perang, blokade, kesedihan yang tak berujung. Tapi tunggu dulu, apa jadinya jika kamu dapat bahwa di balik keruntuhan yang berita duka, Gaza menyimpan sejuta cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan harapan. Inilah Gaza yang tak pernah kamu lihat, Gaza dari sisi yang tersembunyi, namun luar biasa. Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta. Tapi di balik tembok tinggi dan kawat berduri, hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade sejak lebih dari 1 dekade. Namun setiap pagi mereka bangun, bekerja, bercita-cita. Apa yang membuat mereka bertahan? Mungkin jawabnya adalah harapan. Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Di tempat yang sering diguncang oleh konflik, anak-anak ini tetap bermimpi jadi dokter, seniman, guru, bahkan astronom. Sekolah berdinding rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi. Seni adalah pelarian, penyembuhan luka, dan alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak, puisi mengisi panggung teater kecil di gang yang sempit, dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertahan. Bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol kehidupan. Selama masih bisa bercocok tanam, mereka belum tahu. Iman adalah kekuatan besar bagi rakyat Gaza. Di tengah gempuran, masjid tetap penuh. Anak-anak menghafal Al-Quran di bawah cahaya. Suara azan tak pernah putus. Spiritualitas adalah hidup jiwa. Spiritualitas adalah pelindung jiwa. Banyak dari kita hanya tahu sisi cerita, tapi Gaza adalah lebih besar dari sekedar headline. Ia adalah rumah bagi pejuang kehidupan dan di dunia, termasuk kamu yang menonton ini harus tahu, karena Gaza bukan sekedar rumah. Gaza adalah inspirasi. Mereka tidak minta dikasihani, mereka hanya ingin didengar. Jangan matikan video ini sebagai akhir, tapi jadikanlah ini awal untuk peduli, berbagi, dan menyebarkan kebaikan. Karena Gaza adalah cermin dunia kita. Dan jika mereka masih berharap, kita pun tak boleh berhenti. See,
Apa yang membuat mereka bertahan? Mungkin jawabnya adalah harapan. Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Di tempat yang sering diguncang oleh konflik, anak-anak yang tetap bermimpi jadi dokter, seniman, guru, bahkan astronom. Sekolah berbimbing rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang kapal. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi, seni adalah pelarian, penyembuhan luka, dan alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak, puisi mengisi panggung teater kecil di gang yang sempit, dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa dipelajari. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol kehidupan. Selama masih bisa bercocok tanam, mereka bertahan. Iman adalah kekuatan besar bagi rakyat Gaza. Di tengah gempuran, masjid tetap penuh. Anak-anak menghafal Al-Quran di bawah cahaya lilin. Suara azan tak pernah putus. Bagi mereka, spiritualitas adalah pelita jiwa. Spiritualitas adalah pelita jiwa. Banyak dari kita hanya tahu sisi cerita, tapi Gaza adalah lebih besar dari sekedar headline. Ia adalah rumah bagi pejuang kehidupan dan dunia, termasuk kamu yang menonton perempuan. Karena Gaza bukan sekedar terbang, Gaza adalah inspirasi. Mereka tidak bertanya kasihan, mereka hanya mendengar. Jangan matikan video ini sebagai akhir, tapi jadikanlah ini alat untuk peduli, berbagi, dan menyebarkan kebaikan. Karena Gaza adalah cermin dunia kita. Dan jika mereka berusaha, kita pun tak boleh berhenti peduli. Save Gaza. Ketika kita mendengar nama Gaza, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Perang, blokade, kesedihan yang tak berujung. Tapi tunggu dulu, apa jadi kita mengatakan bahwa di balik keruntuhan dan berita duka, Gaza menyimpan sejuta cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan harapan. Inilah Gaza yang tak pernah kamu lihat. Gaza dari sisi yang tersembunyi, namun luar biasa. Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta. Tapi di balik tembok tinggi dan kawat berduri, hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade sejak
jadi dokter, seniman, guru, bahkan astronom. Sekolah berdinding rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi, seni adalah pelarian, penyembuhan luka, dan alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak, puisi mengisi panggung teater kecil di gang yang sempit, dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol kehidupan. Selama masih bisa bercocok tanam, mereka belum. Iman adalah kekuatan besar bagi rakyat Gaza. Di tengah gempuran, kita penuh anak-anak menghafal Al-Quran di bawah cahaya bulan. Suara azan tak pernah putus. Bagi mereka, spiritualitas adalah hidup jiwa. Spiritualitas adalah jiwa. Banyak dari kita tahu sisi cerita, tapi Gaza adalah lebih besar dari sekedar tagline. Ia adalah rumah bagi pejuang kehidupan dan di dunia. Termasuk kamu yang menonton ini harus tahu, karena Gaza bukan sekedar korban. Gaza adalah inspirasi. Mereka tidak minta dikasihani, mereka hanya ingin dikenal. Jangan matikan video ini sebagai akhir, tapi jadikanlah alat untuk peduli, berbagi, dan menyebarkan kebaikan. Karena Gaza adalah cermin dunia kita. Dan jika mereka terus berharap, kita pun tak boleh berhenti peduli. Save Gaza. Ketika kita mendengar nama Gaza, apa yang pertama kali terlintas? Perang, blokade, kesedihan yang tak berujung. Tapi tunggu dulu, apa yang diceritakan di balik kerentangan berita duka? Gaza menyimpan cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan harapan. Inilah Gaza yang tak pernah terlihat. Gaza dari sisi yang tersembunyi, namun luar biasa. Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta. Tapi di balik tembok tinggi dan kawat berduri, hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade sejak lebih dari 1 dekade. Namun setiap pagi mereka bangun, bekerja, bercita-cita. Apa yang membuat mereka bertahan? Mungkin jawabnya adalah harapan.
Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Di tempat yang sering diguncang oleh konflik, anak-anak ini tetap bermimpi jadi dokter, seniman, guru, bahkan astronot. Sekolah berdinding rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah cukup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi, seni adalah pelarian, penyembuhan luka, dan alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak, puisi mengisi panggung teater kecil di gang yang sempit, dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol keteguhan. Selama masih dipegang tatapan tangan, mereka belum kalah. Iman adalah kekuatan besar bagi rakyat Gaza. Di tengah gempuran, masjid tetap penuh. Anak-anak menghafal Al-Quran di bawah cahaya. Suara azan tak pernah putus. Bagi mereka, spiritualitas adalah hidup jiwa. Spiritualitas adalah pelindung jiwa. Banyak dari kita hanya tahu sisi cerita, tapi Gaza adalah lebih besar dari sekedar headline. Ia adalah rumah bagi jiwa kehidupan. Dan di dunia, termasuk kamu yang menonton ini, harus tahu, karena Gaza bukan sekedar korban. Gaza adalah inspirasi. Kita mendengar nama Gaza, apa yang terlintas di pikiranmu? Perang, blokade, kesedihan yang tak berujung. Tapi tunggu dulu, apa yang jadi jika tertawa di balik keruntuhan berita duka? Gaza menyimpan cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan harapan. Inilah Gaza yang tak pernah kamu lihat. Gaza dari sisi yang tersembunyi, namun luar biasa. Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta. Tapi di balik tembok tinggi dan kawat berduri, hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade sejak lebih dari 1 dekade. Namun setiap pagi mereka bangun, bekerja, bercita-cita,
Apa yang membuat mereka bertahan? Mungkin jawabannya adalah harapan. Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Di tempat yang sering diguncang oleh konflik, anak-anak ini tetap bermimpi jadi dokter, seniman, guru, bahkan astronom. Sekolah berdinding rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi, seni adalah pelarian, penyembuhan luka, dan alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak, puisi mengisi panggung teater kecil di gang yang sempit, dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol keteguhan. Selama masih kita bertepuk tangan, mereka beriman. Iman adalah kekuatan besar bagi rakyat Gaza. Berkurang, tetap penuh, menghafal Al-Quran di bawah suara air yang tak pernah putus. Bagi mereka, spiritualitas adalah hidup jiwa. Spiritualitas adalah pelindung jiwa. Banyak dari kita yang tahu sisi kita, tapi Gaza adalah lebih besar dari sekedar outlet. Ia adalah rumah bagi pejuang kehidupan dan dunia. Termasuk kamu yang menonton ini harus tahu, karena Gaza bukan sekedar korban. Gaza adalah inspirasi. Jangan matikan video ini sebagai akhir, tapi jadikanlah awal untuk peduli, berbagi, dan menyebarkan kebaikan. Karena Gaza adalah cermin dunia kita. Dan jika mereka berterus terang, kita pun tak boleh berhenti peduli. Ketika kita mendengar nama Gaza, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Perang, blokade, kesedihan yang tak berujung. Tapi tunggu dulu, apa jadinya jika kami katakan bahwa di balik keruntuhan dan berita duka, Gaza menyimpan sejuta cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan harapan. Inilah Gaza yang tak pernah kamu lihat. Gaza dari sisi yang tersembunyi, namun luar biasa. Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta. Tapi di balik tembok tinggi dan kawat berduri, hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade,
sejak lebih dari 1 dekade. Namun setiap pagi mereka bangun, bekerja, bercita-cita. Apa yang membuat mereka bertahan? Mungkin jawabannya adalah harapan. Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Di tempat yang sering diguncang oleh konflik, anak-anak ini tetap bermimpi jadi dokter, seniman, guru, bahkan astronot. Sekolah berdinding rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap Laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi. Seni adalah pelarian, penyembuhan luka, dan alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak. Puisi mengisi panggung teater kecil di gang yang sempit. Dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol keteguhan. Selama masih bisa bercocok tanam, mereka belum kalah. Iman adalah kekuatan besar bagi rakyat Gaza. Di tengah gempuran, masjid tetap penuh. Anak-anak menghafal Al-Quran di bawah cahaya lilin. Suara azan tak pernah putus. Bagi mereka, spiritualitas adalah pelindung jiwa. Spiritualitas adalah pelindung jiwa. Banyak dari kita hanya tahu sisi cerita, tapi Gaza adalah lebih besar dari sekedar headline. Ia adalah rumah bagi pejuang kehidupan. Dan di dunia, termasuk kamu yang menonton ini, harus tahu, karena Gaza bukan sekedar korban. Gaza adalah inspirasi. Mereka tidak minta dikasihani, mereka hanya ingin didengar. Jangan matikan video ini sebagai akhir, tapi jadikanlah ini awal untuk peduli, berbagi, dan menyebarkan kebaikan. Karena Gaza adalah cermin dunia kita. Dan jika mereka terus berharap, kita pun tak boleh berhenti peduli. Save Gaza. Ketika kita mendengar nama Gaza, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Perang, blokade, kesedihan yang tak berujung. Tapi tunggu dulu, apa jadinya jika kami katakan bahwa di balik keruntuhan dan berita duka, Gaza menyimpan sejuta cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan harapan. Inilah Gaza yang tak pernah kamu lihat. Gaza dari sisi yang tersembunyi, namun luar biasa. Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta. Tapi di balik tembok tinggi,
dan kawat berduri, hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade sejak lebih dari 1 dekade. Namun setiap pagi mereka bangun, bekerja, bercita-cita. Apa yang membuat mereka bertahan? Mungkin jawabannya adalah harapan. Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Di tempat yang sering diguncang oleh konflik, anak-anak ini tetap bermimpi jadi dokter, seniman, guru, bahkan astronot. Sekolah berdinding rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi. Seni adalah pelarian, penyembuhan luka, dan alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak. Puisi mengisi panggung teater kecil di gang yang sempit. Dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol keteguhan. Selama masih bisa bercocok tanam, mereka belum kalah. Iman adalah kekuatan besar bagi rakyat Gaza. Di tengah gempuran, masjid tetap penuh. Anak-anak menghafal Al-Quran di bawah cahaya lilin. Suara azan tak pernah putus. Bagi mereka, spiritualitas adalah pelindung jiwa. Spiritualitas adalah pelindung jiwa. Banyak dari kita hanya tahu sisi cerita, tapi Gaza adalah lebih besar dari sekedar headline. Ia adalah rumah bagi pejuang kehidupan. Dan di dunia, termasuk kamu yang menonton ini, harus tahu, karena Gaza bukan sekedar korban. Gaza adalah inspirasi. Mereka tidak minta dikasihani, mereka hanya ingin didengar. Jangan matikan video ini sebagai akhir, tapi jadikanlah ini awal untuk peduli, berbagi, dan menyebarkan kebaikan. Karena Gaza adalah cermin dunia kita. Dan jika mereka terus berharap, kita pun tak boleh berhenti peduli. Save Gaza. Ketika kita mendengar nama Gaza, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Perang, blokade, kesedihan yang tak berujung. Tapi tunggu dulu, apa jadinya jika kami katakan bahwa di balik keruntuhan dan berita duka, Gaza menyimpan sejuta cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan harapan. Inilah Gaza yang tak pernah kamu lihat. Gaza dari sisi yang tersembunyi, namun luar biasa.
Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta. Tapi di balik tembok tinggi dan kawat berduri, hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade sejak lebih dari 1 dekade. Namun setiap pagi mereka bangun, bekerja, bercita-cita. Apa yang membuat mereka bertahan? Mungkin jawabannya adalah harapan. Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Di tempat yang sering diguncang oleh konflik, anak-anak ini tetap bermimpi jadi dokter, seniman, guru, bahkan astronot. Sekolah berdinding rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi. Seni adalah pelarian, penyembuhan luka, dan alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak. Puisi mengisi panggung teater kecil di gang yang sempit, dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol keteguhan. Selama masih bisa bercocok tanam, mereka belum kalah. Iman adalah kekuatan besar bagi rakyat Gaza. Di tengah gempuran, masjid tetap penuh. Anak-anak menghafal Al-Quran di bawah cahaya lilin. Suara azan tak pernah putus. Bagi mereka, spiritualitas adalah pelindung jiwa. Spiritualitas adalah pelindung jiwa. Banyak dari kita hanya tahu sisi cerita, tapi Gaza adalah lebih besar dari sekedar headline. Ia adalah rumah bagi pejuang kehidupan. Dan di dunia, termasuk kamu yang menonton ini, harus tahu, karena Gaza bukan sekedar korban. Gaza adalah inspirasi. Mereka tidak minta dikasihani, mereka hanya ingin didengar. Jangan matikan video ini sebagai akhir, tapi jadikanlah ini awal untuk peduli, berbagi, dan menyebarkan kebaikan. Karena Gaza adalah cermin dunia kita. Dan jika mereka terus berharap, kita pun tak boleh berhenti peduli. Save Gaza. Ketika kita mendengar nama Gaza, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Perang, blokade, kesedihan yang tak berujung. Tapi tunggu dulu, apa jadinya jika kami katakan bahwa di balik keruntuhan dan berita duka, Gaza menyimpan sejuta cerita tentang ketangguhan, keindahan, dan harapan. Inilah Gaza,
yang tak pernah kamu lihat. Gaza dari sisi yang tersembunyi, namun luar biasa. Gaza adalah wilayah kecil, tak lebih dari separuh luas Jakarta. Tapi di balik tembok tinggi dan kawat berduri, hidup lebih dari 2 juta jiwa yang tak pernah menyerah. Mereka hidup di bawah blokade sejak lebih dari 1 dekade. Namun setiap pagi mereka bangun, bekerja, bercita-cita. Apa yang membuat mereka bertahan? Mungkin jawabannya adalah harapan. Lebih dari separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Di tempat yang sering diguncang oleh konflik, anak-anak ini tetap bermimpi jadi dokter, seniman, guru, bahkan astronot. Sekolah berdinding rusak bukan alasan mereka berhenti belajar. Mereka tetap membaca, menggambar, bernyanyi, menari. Di mata mereka, Gaza bukan tempat untuk menyerah. Gaza adalah rumah yang harus diperjuangkan. Jarang orang tahu bahwa Gaza memiliki pantai indah yang menghadap laut Mediterania. Di pagi hari, nelayan bertarung dengan ombak demi membawa pulang harapan. Dan tahukah kamu bahwa tanah Gaza tersembunyi sisa-sisa peradaban kuno, bangunan Romawi, artefak Filistin, dan masjid berusia ribuan tahun. Semua jadi saksi bahwa Gaza sudah hidup jauh sebelum dunia tahu namanya. Di Gaza, seni bukan sekedar ekspresi. Seni adalah pelarian, penyembuhan luka, dan alat perjuangan. Mural-mural menghiasi tembok-tembok rusak. Puisi mengisi panggung teater kecil di gang yang sempit, dan para desainer lokal menciptakan karya dari bahan daur ulang. Gaza membuktikan kreativitas tak bisa diblokade. Dengan lahan yang terbatas dan blokade ketat, warga Gaza masih mampu bertani zaitun, tomat, semangka, semua tumbuh dengan penuh cinta. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski kadang tak semua bisa dijual keluar. Tapi bagi mereka, tanah adalah simbol keteguhan. Selama masih bisa bercocok tanam, mereka belum kalah. Iman adalah kekuatan besar bagi rakyat Gaza. Di tengah gempuran, masjid tetap penuh. Anak-anak menghafal Al-Quran di bawah cahaya lilin. Suara azan tak pernah putus. Bagi mereka, spiritualitas adalah pelindung jiwa. Spiritualitas adalah pelindung jiwa. Banyak dari kita hanya tahu sisi cerita, tapi Gaza adalah lebih besar dari sekedar headline. Ia adalah rumah bagi pejuang kehidupan. Dan di dunia, termasuk kamu yang menonton ini, harus tahu, karena Gaza bukan sekedar korban. Gaza adalah inspirasi. Mereka tidak minta dikasihani, mereka hanya ingin didengar. Jangan matikan video ini sebagai akhir, tapi jadikanlah ini awal untuk peduli, berbagi, dan menyebarkan kebaikan. Karena Gaza adalah cermin dunia kita. Dan jika mereka terus berharap, kita pun tak boleh berhenti peduli. Save Gaza.